Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elensia Eka Widyaningrum dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan membahas beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Kita akan membahas seputar pengertian, fungsi-fungsi kita beriman kepada hari akhir, kemudian tanda-tanda hari akhir apa saja, kemudian macam-macam hari akhir itu apa saja. Untuk penjelasannya lebih lanjut, kita simak video berikut ini. Iman kepada hari akhir adalah mempercayai serta meyakini bahwa seluruh alam semesta beserta segala isinya pada suatu saat nanti akan mengalami kehancuran, dan juga mengakui bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang kekal di akhirat. Maksudnya adalah kita harus meyakini dan juga mempercayai bahwa hari akhir itu ada, dan juga suatu saat nanti bumi ini akan hancur dan semesta ini akan hancur, dan kita akan berada di kehidupan yang kekal, yaitu di akhirat. Pengertian hari akhir itu ada dua macam, yaitu pengertian istilah dan juga pengertian bahasa. Pengertian menurut bahasa atau etimologi adalah yaitu percaya akan datangnya hari akhir atau hari kiamat, di mana hari berakhirnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Kalau misalkan pengertian hari akhir menurut istilah atau terminologi adalah mempercayai serta meyakini akan adanya kehidupan yang kekal dan abadi setelah kehidupan ini. Hari akhir di sini adalah peristiwa di mana alam semesta beserta isinya hancur, luluh, yang akan membunuh dan memusnahkan semua makhluk hidup yang ada di dalamnya tanpa terkecuali. Jadi semuanya itu akan musnah dan semuanya itu akan rata pada suatu hari nanti atau pada hari akhir datang gitu. Hikmah yang bisa kita peroleh dari beriman kepada hari akhir ini adalah memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, juga Maha Adil. Kemudian mendorong untuk membiasakan diri dengan sikap-sikap perilaku yang terpuji dan akhlakul karimah, serta menjauhkan dari perilaku yang tercela atau akhlakul mazmumah. Kemudian memberikan dorongan untuk bersikap optimis dan juga tawakal, serta sabar meskipun tertimpa berbagai kemalangan atau musibah. Sekian penjelasan beriman kepada hari akhir dari saya. Sekurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja sih fungsi kita meyakini bahwa adanya beriman kepada hari akhir atau hari kiamat? Yang pertama itu kita akan menyadari bahwa alam dan seisinya itu bakal hancur, dan setiap orang itu berlomba-lomba untuk mencari kebaikan dan juga mengamalkan ilmu yang didapatnya. Yang kedua itu kita itu tidak takut mati karena kita membela agama Islam dan juga meninggikan agama Islam. Kemudian tidak iri terhadap seseorang yang usaha yang diperoleh oleh orang lain, dan juga dapat menenteramkan jiwa orang yang mendapat perlakuan yang kurang adil. Macam-macam hari akhir itu terbagi menjadi dua. Ada kiamat kubro dan juga ada kiamat sugro. Kiamat sugro itu adalah kiamat kecil. Dia itu kejadian hancurnya jagat raya namun dalam skala yang kecil. Jadi itu tanda-tandanya itu kayak bencana alam seperti gunung meletus, kemudian tsunami, banjir. Kemudian juga orang yang meninggal itu disebut juga sebagai kiamat sugro atau kiamat kecil. Kemudian yang kedua itu ada kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro itu adalah kiamat yang seluruh alam semesta ini akan hancur, akan rata, dan tanda-tandanya itu matahari terbit dari barat, kemudian munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian banyak orang-orang baik yang sudah meninggal gitu. Di sini saya akan menjelaskan dan membacakan tanda-tanda hari akhir atau hari kiamat. Itu terbagi menjadi dua. Nanti saya akan taruh di sini ya.
Pertama itu ada diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Banyak jumlah kaum perempuan dibandingkan laki-laki, saling berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Adanya golongan besar yang saling melakukan pembunuhan, akan tetapi sama-sama mengakui bahwa dirinya untuk memperjuangkan Islam. Fitnah yang merajalela yang menimpa kehidupan manusia. Terjadinya banyak pembunuhan, kemudian banyak manusia yang tidak lagi memperdulikan ilmu agama, adanya laki-laki yang menyerupai wanita, begitu pula sebaliknya ada banyak wanita yang menyerupai laki-laki, merajalela kemaksiatan dan juga minuman keras. Waktu yang berlalu terasa sangat singkat. Kemudian banyak terjadi bencana alam, munculnya gaya hidup bermewah-mewahan, orang yang baik berkurang, negara Arab menjadi padang rumput dan sungai, bulan yang sabit terlihat besar. Tanda kiamat besarnya, munculnya binatang yang dapat berbicara, Al-Quran tidak lagi dianggap sebagai pedoman hidup, kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Siapa sih Ya'juj dan Ma'juj ini? Mereka itu adalah orang-orang yang gemarnya membuat kerusakan di bumi. Kemudian itu ada banyak manusia yang menjadi kufur dan juga murtad. Kemudian munculnya Dajjal. Kemudian matahari terbit dari barat dan terbenam dari timur.